Enak. Nah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everyone. Gimana? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sehat, Pak. Baik, pada sesi yang kelima ini, I will try to review what you have done, especially in on camera, speech, yeah, and then what is it? And I believe that you already watch your friend's speech from the link, and maybe you are confused how to say that I am better than uh, others ya, mungkin agak bingung juga nih bagusnya sebelah mana gitu. Tapi saya ingin sedikit evaluasi dulu berdasarkan slide yang sudah saya sampaikan tadi. Oke, saya coba tampilkan slide-nya. Terlihat ini slide-nya? Lihat ya. Oke, beberapa poin untuk points to consider on camp speech. The difference between giving speech on camera with people, yeah, directly. It's about a psychological mindset or psychological things, problems gitu. Yeah, we know that get in touch on camera a little bit different or maybe extremely different than we are facing ya with someone face or the audience gitu. Tapi ya inilah salah satu skill yang juga harus kita kuasai. Nah, beberapa poinnya yang ini saya ingin sampaikan. Poin yang pertama, ini. Before you turn on your camera, so you have to be careful or you have to be aware of first your articulation. It means that not only your good voice or the high level of your voice, but also check the mic, yeah. Some gadgets like laptop or handphones, there's some problems with the quality of sound of mixnya gitu. Jadi harus pastikan mixnya yang bisa terdengar dengan jelas. If you have no problem with the microphone or the device, so you have to be careful also with your voice quality. Jadi artikulasinya antara huruf A, I, U, E, O dan jelas. Harus jelas. Apalagi karena beda antara real offline dengan online, biasanya harus lebih lebay ketika ada di online. Your articulation, if you are not clear, when you say something unclearly in on camera, ini biasanya ada terdistorsi gitu. Makanya harus betul-betul you have to be careful with your speed, with your articulation ya when you say something. Itu yang pertama. Yang kedua, kamera. Nah, ada beberapa etika sebetulnya dalam kamera. Nah, ini saya coba yang lebih ideal. Jadi kameranya ada di sana, disorot ke sini sehingga jelas my face is clear ya. Tapi ada juga yang kameranya entah di mana, misalnya kameranya di dagu di bawah, sehingga yang tersorot itu dagu kita yang terlihat seksi. Jadi apa? Gelonjornya kelihatan ininya besar ininya nih. Atau ada yang wajahnya kemana gitu. Nah, so you have to be careful with the camera. Apalagi when you are speaker in online events. Nah, itu kita menjadi menjadi center of audience-nya. Oleh karena itu kamera betul-betul harus betul benar gitu. Jadi jangan seperti lagi video call dengan seseorang ya, secara pribadi, tapi ini dengan audiens secara formal. Jadi please be careful with your camera. Kemudian karena berkaitan juga dengan kamera, nah ini ada beberapa trik juga bagaimana supaya terlihat wajahnya menjadi cantik. Nah ini representasi biasanya. Jadi kelebihan kalau di online, kita bisa memainkan representasi kita. You can play with the representation.
Jadi kalau misalnya, sebelah kiri saya agak kurang simetris nih pipinya, nah berarti agak digeser gitu sehingga lebih terlihat kamera face. Nah itu keunggulan kalau menggunakan online. Kalau misalnya ada lagi apa aplikasi yang bisa pakai filter sehingga kelihatan terang wajahnya gitu ya, berglowing seperti malaikat, nah itu lebih bagus lagi gitu. Itu kelebihannya. Tapi yang jelas gunakan kamera dengan bijak dengan baik. Kemudian background. Upayakan backgroundnya yang jadi gini, karena kita sebagai center of attention, people look at us, look at you at the same time when you are speaking, itu pasti titik-titik hal yang aneh itu pasti akan menjadi pusat perhatian juga. Sehingga pastikan jangan sampai background yang biasa, misalnya backgroundnya apa dinding, nah di dindingnya itu misalnya kotor, ada bercak-bercak. Terus bercak-bercaknya itu membentuk satu mozaik gambar tertentu, itu akan orang akan fokus lagi itu gambar naonnya, misalnya, oh itu Pulau Kalimantan, oh itu pulau apa. Mending kalau misalnya gambarnya artistik, coba kalau gambarnya erotik, wah itu lebih bahaya. Misalnya ya, itu mozaik-mozaik di belakang backgroundnya harus diperhatikan juga. Atau pastikan kita lagi sedang live atau berbicara, ternyata backgroundnya di dindingnya ada binatang cakcak, misalnya yang lewat, beberapa detik kemudian apa kecoa gitu. Jadi ya teh sedang live-nya di mana nih tuh, di kebun binatang atau di museum atau di mana. Nah, so you have to be careful also. You have to consider with the background. Nah, syukur-syukur seperti saya ini menggunakan background hijau untuk mendistorsi sebetulnya kondisi di kampus ini. Kan kelihatannya kayak di mana gitu ya. Padahal aslinya kan nggak kayak gini. Aslinya ya nantilah akan terlihat kalau di Zoom ya, karena nggak ada backgroundnya. Oke, berikutnya kita langsung masuk ke lalu saat kita delivery-nya. Nah, you have to be careful that the purpose of your speech is the topic. Jadi saat kita berbicara kan jelas topiknya. Yang kita sampaikan adalah topiknya. Kalau yang tadi yang di awal itu hanyalah tidak ada berkait langsung dengan topik. Namun itu bisa memecah konsentrasi audiens. Nah, untuk yang fokus kita sebetulnya saat kita berbicara topik, sehingga pastikan when you are talking about your topic, so please you have to prepare well gitu. Dengan cara apa? Outline. Again and again I have to highlight outline. Outline itu boleh bebas, tapi yang jelas dipersiapkan apa yang akan disampaikan dalam durasi mungkin 3 menit atau 5 menit. Ada poin-poinnya. Jadi jangan sampai you think of in front of the audience, in front of camera, in front of the audience. Coba kalau ngahulang dalam beberapa detik, 10 detik misalnya ulang kia, ulang-ulang kanan kiri kan gimana tuh, seperti dan itu ditonton oleh ribuan jutaan orang gitu. Kan terbayang kita memperlihatkan kebodohan kita ya secara live, dan itu kalau direkam di YouTube itu jejak digital yang sangat kejam. Tuh lihat tuh si Papi dulu waktu mahasiswa kelihatan ininya stupidnya tuh, lihat selama 2 menit ngulang weh gitu. Jadi tolong bersihkan jejak-jejak digital dari aib-aib kita ya gitu. Makanya persiapkan outline-nya. Jadi keuntungannya kalau tidak siap berarti jangan dulu merekam. Jangan dulu berani-berani, aduh tugasnya deadline-nya, ya makanya harus betul-betul di manage. Kekurangannya kalau di offline ada kekurangan yang tidak bisa kita harus ya mau nggak mau harus tampil kalau di offline ya. Di kelas harus tampil. Di kocok misalnya dapat namanya Tami harus tampil, siap nggak siap. Tapi kalau di sini kan kita mempersiapkan diri, betul-betul harus dipersiapkan benar apa yang akan kita sampaikan. Sehingga jeda waktu 3 menit atau mungkin 5 menit itu tidak ada waktu kosongnya ya. Tidak ada waktu menghulangnya gitu. Outline tentang topik, dan topik itu karena we give our arguments or descriptions or explanation, maka supaya menarik give fact gitu, kasih fakta. Ada beberapa video dari saudara-saudara yang juga menarik, misalnya bertanya gitu. Bagus itu, memberikan pertanyaan dulu. Meskipun apa kayak orang gila juga ya, kita bicara tidak ada orang tapi kita nanya ke siapa gitu. Ya anggaplah berimajinasi bahwa di depan kita tuh orang-orang gitu. Sehingga ya tanya saja, misalnya do you know what do you think of, misalnya in front of talking in front of people, what do you feel,
misalnya, atau apa, pokoknya tanya aja gitu. Lalu kemudian setelah beres ditanya, kemudian berikanlah argumentasi. Itu kan ada salah satu teknik yang juga apa kita sampaikan juga ya dalam materinya ada. Mau tipe 1, tipe 2, tipe 3. Nah, itu juga tolong untuk digunakan. Oke, kemudian berikutnya performance. Kalau tadi ini be aware, kemudian outline. Nah, performance. Meskipun di rumah atau di kamar, tapi karena ini tersiar bebas dan dilihat oleh rekan-rekan sekalian, atau mungkin kalau dipasang di YouTube bisa terpublikasikan juga, maka ya layaknya kita sedang berbicara di atas panggung yang ditonton oleh setiap orang. So you have to make your own stage. You have to think that you are speaking not in front of the camera, but you are on stage. So you have to, what is it? You have to prepare with your performance. So you have to be careful with your outfits. Nah, kayak outfit saya begini mungkin ini kurang bagus kalau sedang berbicara yang formal. Gitu ya. Harusnya kan jas, berdasi, pokoknya dibuat seniat mungkin gitu. Kemudian kalau mau menggunakan media juga dipersilahkan. Medianya bisa menggunakan Zoom sehingga bisa muncul tayangan atau mungkin bisa menggunakan gambar ya. Boleh kira-kira cari yang kreatif, yang mudah. Kemudian juga performance-nya, background-nya bagus-bagus kalau background-nya sesuai dengan topik yang kita sampaikan. Articulation tadi yang sudah kita bahas, termasuk speech speed, your speed. Kalau terlalu cepat juga kurang baik, kalau terlalu lambat juga membosankan. Jadi you have to range your speed. Sometimes you have to talk quickly, but sometimes you have to reduce your speed. Sometimes your tone can increase or fall gitu ya, rise or fall. Tapi itu semuanya dipakai untuk setidaknya membuat tidak jenuh gitu. Termasuk durasi. Kira-kira materi ini bisa disampaikan dalam durasi waktu berapa menit, sehingga betul-betul kita bisa membuat, oh ini 5 menit, oh ini 3 menit. Jadi tidak sampai lewat dari 3 menit atau 5 menit gitu. Padahal misalnya materinya, ya berarti ya mempersiapkan materinya jangan terlalu banyak. Kalau durasinya hanya 3 menit atau 5 menit. Tapi kalau durasinya sampai 30 menit, ya berarti harus lebih banyak. Termasuk yang terakhir ini engagement. Engagement dalam kamera memang agak sulit secara psikologis karena kita jarang berbicara secara kamera, ya. Namun ya ini tantangan. It is our challenge. How we engage with the audience, gitu. Tapi saya kasih clue saja untuk engagement. If you if you give your speech based on your heart, by your heart, ya, dari keikhlasan, dari hati, saya yakin akan muncul engagementnya. Gitu. Jadi kalau ikhlas dari hati itu akan terasa meskipun jauh ada di sana gitu. Pasti terasa. Nah, coba dibuat agar tulus saat kita menyampaikan informasi-informasi yang ingin kita sampaikan kepada audiens gitu. Ya. Baik, sampai sini kalau ada yang mau didiskusikan dulu ya silakan. Nampaknya paparan saya udah selesai, hanya sampai sengaja dibuat singkat karena waktunya juga sengaja terbatas. Baik, kalau ada yang mau didiskusikan, ya silahkan. Sok, mangga. Siapa nih? Mau Tami, mau siapa? Mau Riana silahkan, atau mau Kevin silahkan. Pak, Tami izin bertanya. Silahkan Tami. Ya kan Tami itu dari segi bicaranya cepat ya Pak. Nah, jadi kalau misalnya presentasi atau kayak gitu juga suka ke bawah cepet gitu. Apalagi kalau misalnya materinya udah hafal banget gitu ya. Jadi suka norolong gitu, Pak. Nah, itu kira-kira cara biar bisa kontrol speedy dari pembicaraan kita gimana ya, Pak? Soalnya udah kayak kebiasaan gitu, Pak. Baik. Sama juga dengan, ada juga yang begini, yang lamanya itu karena hedging. Hedging itu karena ya, gitu. Today I'm going to ada yang gitu, itu lambat gitu. Sebenarnya itu sama. Jadi kebalikan. Kalau ada yang biasanya yang cepat tadi kata Tami norolang, sementara ada yang lambat karena dia terjeda oleh hedging. Terus cara mereduksinya gimana?
kalau yang hedging, yang banyak E-nya, itu harus memang dibuat afirmasi ya, dibuat pengkondisian bahwa no hedging, no hedging, no gitu. Jadi bahkan ada yang sampai menuliskan no satu gitu. Jadi pakai afirmasi. Termasuk mungkin kami dalam speednya pun juga jangan cepat, jangan terlalu cepat, jangan terlalu cepat, diafirmasi. Karena kenapa harus diafirmasi? Karena speed itu berkaitan dengan alam bawah sadar kita. Ya kan, alam bawah sadar kita itu yang nggak terkontrol. Makanya cara mengontrol alam bawah sadar kita adalah dengan cara mengafirmasi. Duh, ingat speed gitu. Jadi saat kita tahu, aduh ini udah terlalu cepat nih ngomongannya, diulang lagi. Tapi sebetulnya berkata cepat itu lebih baik dibandingkan dengan hedging, dengan gitu sebetulnya. Jadi cepat itu lebih baik dibandingkan dengan, karena kalau itu distraction-nya lebih tinggi. Makanya yang sering muncul problem dalam public speaking, yang nya itu. Sudah itu tuh di depan mikrofon lagi kan, wah itu udah mengganggu telinga. Gitu. Jadi saran saya pertama afirmasi. Dibuat tulisan, jadi dibuat agar alam bawah sadar kita menangkap respon bahwa di saat nanti kita berbicara cepat, kita bisa mengontrol. Kedua, kalau yang hedging, yang itu, cara solusinya dialihkan nya itu dengan cara, ini kalau yang beberapa kasus yang nya gitu. Diganti dengan jangan misalnya dengan diem. Misal, today, nah biasanya kan today, misalnya gitu. Setelah today langsung diem. Today, I'm going to present, meskipun jadi akhirnya terbata-bata, tapi minimal kita bisa mereduksi kata nya itu. Gitu ya, bisa direduksi. Bisa dikurangi dengan diam. Atau menggumankan dengan kata. Misalnya, what is it? Gitu. Misalnya, today I'm going to, what is it? Jadi dialihkan dengan what is it? Dialihkan dengan about, dialihkan dengan well gitu. Itu bisa lebih mengalihkan. Ya. Itu barangkali caranya, Tam. Tapi yang jelas harus dilatih. Itu tidak bisa kalau tidak dilatih ya untuk ya maksudnya nanti Tami rekam terus dilihat-lihat lagi. Jadi makanya yang penting itu di saat kita merekam video kemudian dibuat link dilihat oleh teman-teman yang lain, oleh kita pun juga dilihat lagi, diamati kembali. Meskipun saya yakin tidak semua orang berani dan mampu untuk melihat wajahnya sendiri atau suaranya sendiri, betul ya? Ya kan? Dulu kan bener kan tuh cenah kempotna katingali aduh tuh kan gigina asa tuh matana rada pasti begitu. Tapi orang lain tidak melihat seperti begitu. Paling pun kita fokuskan pada kata-kata saja. Misalnya kami mau memfokuskan pada speed. Ini speednya terlalu cepat nih untuk beberapa bagian. Oke, nanti next time berarti saya harus hati-hati di begitu. Jadi harus membiasakan kita mendengar ceramah kita sendiri meskipun kayak orang gila sebetulnya. Tapi ini juga pengalaman saya. Saya sengaja dalam beberapa kegiatan yang online, yang direkam, saya minta rekamannya ke panitia, lalu saya tampilkan di YouTube saya. Sebenarnya bukan so-soan, tapi untuk melihat geningan goreng gitu. Aduh, jadi kan kita tahu behind the scene-nya ya. Kalau orang kan ngelihat yang terucapnya. Tapi kalau kita tahunya yang behind the scene-nya. Tapi that's fine for our improvement, untuk perbaikan kita. Apalagi kalau saudara-saudara sekalian kan usia masih muda nih, masih banyak jalan terus gitu ya. Masih jam terbangnya masih panjang gitu. Nah, kalau diawali dari sekarang untuk self evaluation based on your own performance, nah itu lebih bagus. Oke, gitu ya, Tam. Berikutnya, next siapa lagi? Silakan. Makasih, Pak. Oke. Ayo siapa lagi? Neneng, Indah, Risa, ada pertanyaan? Daniel, Kevin. Siapa lagi di kampus? Oke, Daniel gimana? Cukup? Baik, itu beberapa poinnya. Untuk berikutnya, sudah saya tuliskan tugasnya yang untuk pekan depan. Jadi intinya begini, saudara-saudara sudah melihat hasil rekaman rekan-rekan yang lain, pilih salah satu, atau mungkin boleh pilih lebih dari satu, terus dengan PD-nya saudara bilang, I am much better than siapa gitu ya. Kasih alasan dan speech dan deliver your arguments gitu. Waktunya diperpanjang jadi 5 menit durasinya.
Tapi please give factual arguments ya, jangan your ini halu arguments ya. Misalnya Tami itu saya lebih baik daripada Tami karena Tami misalnya tuh pada saat menit kesekian speednya cepat. Kalau saya tidak, atau Tami tidak memberikan fakta-fakta dalam penyampaian argumentasinya, misalnya begitu. Dan silahkan dicari rekan-rekan mana yang ingin saudara pilih dan buat speech-nya. Tapi syaratnya satu, no offense ya, tidak kesinggung, jangan baper, jangan nanti gara-gara di komentar oleh temannya kemudian di blok dan akhirnya tidak berteman selamanya, jangan. Tapi ini demi kebaikan kita juga. Oke, seperti 2 pekan lalu, silakan nanti kirimkan linknya. Sengaja yang kemarin belum saya nilai, tapi nanti pasti saya akan nilai secara angkanya. Tapi saya sudah amati semuanya. Oke, waktunya kalau tidak salah sampai hari Kamis gitu ya, si deadline-nya. Tolong untuk diperhatikan juga. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, I think that's all for today. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. Thank you. Waalaikumsalam Thank you, sir. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.